Oke, kali ini kita akan membuat halaman konfirmasi pembayaran dan juga halaman histori pembelian. Kedua halaman tersebut akan tampil setelah user login ke akunnya masing-masing. Pertama, kita harus menambahkan menu dengan cara buka file top menu. Kemudian kita akan tambahkan 2 baris LI di dalam navbar right. Baris LI yang pertama dan yang kedua. Yang pertama adalah payment confirmation. Sedangkan yang kedua adalah history. URL untuk payment confirmation adalah customer/payment_confirmation. Artinya nanti kita akan buat controller customer dan di dalamnya kita akan buat function payment_confirmation. Sedangkan untuk history, URL-nya kita arahkan ke customer/shopping_history. Kemudian, supaya kedua menu tambahan ini hanya muncul pada saat user sudah login, kita buat if this session user data username seperti ini. Artinya, kedua baris LI yang barusan kita tambahkan hanya muncul jika ada session dengan nama username. Jika kita refresh, belum ada tampilan menu barunya. Namun ketika kita login, masukkan username Bob, masukkan password 123, akan muncul dua menu baru yang barusan kita tambahkan di view. Kemudian langkah selanjutnya adalah dengan menambahkan controller baru, yaitu controller customer. Kita bisa copy dari file yang sudah ada di folder controllers, kemudian kita rename menjadi customer.php, kemudian kita edit, kita delete function-function selain index, kita delete load modelnya, kita delete isi dari function index. Jangan lupa kelasnya kita beri nama customer. Kemudian model yang akan kita load untuk kelas customer ini adalah model underscore customer. Untuk sementara, function index bisa kita kosongkan. Kita bikin public function baru, kita namakan payment_confirmation sesuai dengan URL yang telah kita buat pada 2 LI yang tadi kita tambahkan untuk menu.
Kemudian kita bikin public function yang kedua, yaitu function shopping_history. Pertama, kita isi dulu function shopping history-nya. Kita load view customer slash shopping underscore history underscore list. Ini berarti nanti kita akan buat file shopping underscore history underscore list di dalam folder customer yang ada di folder view. Kemudian kita siapkan dahulu data yang akan ditampilkan di view. Caranya, buat satu variabel container $data dalam kurung siku, tanda petik history sama dengan, kita panggil modelnya this model underscore customer get underscore shopping underscore history. Jangan lupa, karena kita akan mengambil shopping history dari user yang sedang login, maka kita berikan parameter $user di dalam function get shopping history. Variabel $usernya sendiri mengambil dari session. Kita bisa tuliskan this session user data dalam kurung username. Kemudian variabel data harus kita pass sebagai parameter kedua dari view. Oke, kita simpan. Kemudian kita buat model customer function get shopping history. Buka folder model, kemudian copy dari model yang sudah ada, kemudian rename menjadi model underscore customer. Jika kita buka model underscore customer, kita harus menyesuaikan nama kelasnya menjadi model underscore customer. Kemudian function yang akan kita buat adalah function get shopping history dengan parameter $user. Seperti biasa, untuk mengambil data dari table, kita buat variabel $hasil sama dengan this db get, sebutkan nama tabelnya, table invoices. Jadi konsepnya, shopping history adalah semua invoice yang sudah terdaftar di sistem berdasarkan user yang sedang login. Jika kita lihat di database, tabel invoice berisi semua pembelian yang sudah tercatat di dalam sistem, baik itu yang sudah
dibayar maupun yang belum dibayar. Kemudian kita tambahkan dulu satu field baru user_id dengan tipe data integer panjang 10, sehingga kita bisa tahu invoice nomor berapa milik user ID keberapa. Kembali ke model. Karena kita ingin tahu invoice yang berhubungan dengan user yang disebutkan di parameter di atas, maka active record untuk variabel hasil kita rubah seperti ini. Hasil sama dengan this db from, karena kita akan mengambil data dari dua table, yaitu table invoice untuk data-data invoice-nya, kemudian table users untuk mengambil user yang sedang login. Maka kita butuh relational database seperti ini. Active record-nya secara keseluruhan menjadi seperti ini. This db select i titik bintang from invoice spasi i, artinya i titik bintang itu adalah table invoice. Kemudian kita beri where u titik username, artinya field username yang ada di table u, sedangkan table u adalah table users. Dicocokkan dengan variabel parameter $user. Kemudian kita cek apakah query active record di atas ada hasilnya. Kalau ada hasilnya, maka kita return hasil result. Namun jika tidak ada hasilnya, kita return false. Langkah selanjutnya adalah kita harus membuat file shopping history list di dalam folder customer yang ada di dalam folder view. Kita masuk ke folder views, kemudian kita buat folder baru yang namanya customer. Kemudian kita copy file show cart ke dalam folder customer. Kemudian kita rename menjadi shopping_history_list. Oke. Di dalam file yang baru saja kita buat, kita harus menyesuaikan judul-judul kolomnya. Pertama, kita ingin menampilkan invoice ID-nya. Yang kedua, kita ingin menampilkan tanggal invoice-nya. Kemudian yang ketiga, kita akan menampilkan due date-nya.
Kemudian kita akan menampilkan status invoice-nya. Lalu karena kita masih mengopi dari file show card, berarti for each-nya harus diubah menjadi for each dalam kurung $history as row. Baris pertamanya invoice ID, berarti TD yang pertama kita isi $row panah ID. Baris yang kedua $row panah date. Yang ketiga row due date. Dan yang keempat row status. Oke, karena kita tidak membutuhkan tfoot, kita hapus saja tfootnya. Kemudian karena kita tidak membutuhkan 3 tombol di bawah seperti halaman show card, kita hapus juga 3 tombol di bawah tersebut. Kemudian kita coba klik di menu history. Oke, sudah muncul invoice ID-nya, muncul invoice date, due date, dan status. Langkah selanjutnya adalah kita merelasikan antara user dengan table invoice supaya kita bisa mengambil username dari pemilik invoice tersebut. Oke, di atas table kita beri if history sama dengan if history tidak sama dengan false, maka tabelnya ditampilkan. Else kita beri pesan bahwa tidak ada data yang berhasil diambil dari database yang berkaitan dengan user yang sedang login. Misalkan kita beri pesan there are no shipping history for you. Kemudian kita beri link untuk kembali ke halaman depan supaya user bisa berbelanja jika tidak ada history. Kita beri anchor, ada 2 parameter.
Parameter yang kedua adalah shop now. Parameter yang pertama adalah slash, yang artinya jika kita klik shop now, kita akan kembali ke halaman depan. Misalkan kita beli satu sepatu, kemudian kita ke shopping cart, kemudian kita check out, akan ada pesan terima kasih. Kemudian kita lihat historinya, ternyata belum ada. Kita cek di database, ternyata user ID-nya masih 0. Belum tercatat bahwa yang berbelanja tadi adalah user dengan nama Bob. Berarti kita harus modifikasi file model underscore orders. Kita lihat di public function process yang dimasukkan ke database hanyalah date, due date, dan status. Seharusnya kita tambahkan satu field lagi, yaitu field user underscore ID. User underscore ID ini mengambil dari user yang sedang login. Karena kita tidak tahu user yang sedang login itu adalah user dengan ID berapa, maka kita buat satu function di model orders ini, satu function baru yang namanya get logged in user ID. Kita letakkan di bawah sebelum tutup kelasnya. Kita buat public function get underscore logged underscore user underscore ID yang isinya adalah hasil sama dengan this db where username, koma, kita ambil dari sessionnya, this session user data dalam kurung username, kemudian kita get sebutkan nama tabelnya adalah users. Kita beri limit 1 untuk memastikan bahwa hasil active record query ini hanyalah berupa satu record tunggal. Kemudian kita hanya membutuhkan user ID-nya saja, maka bisa kita spesifik select dalam kurung ID. Artinya active record query ini hanya mengembalikan field ID, tidak semua field dikembalikan. Seperti biasa kita cek apakah 6 rows dari hasil itu lebih besar dari 0. Jika iya, maka kembalikan user ID-nya. Return hasil row. Return hasil row panah ID.
Oke. Kemudian kita coba setelah berbelanja yang kedua kalinya, ternyata sudah masuk user ID-nya. Kalau kita klik history, tinggal kita tambahkan kolom di tabelnya, yaitu kolom username, yaitu kolom total yang diambil dari tabel orders. Oke, karena sekarang tabelnya ada 3, kita merelasikan 3 table, maka tambahkan satu kali where lagi, yaitu where O titik invoice ID, O itu table orders, I itu table invoice. Maka kita akan mencocokkan semua items yang ada di table orders yang ada di dalam invoice I. Berarti O titik invoice ID sama dengan I titik ID. Kemudian untuk menghitung subtotalnya, kita buat group underscore by O titik invoice underscore ID. Subtotalnya adalah hasil perkalian dari quantity dikali price, kemudian dijumlahkan untuk setiap barisnya. Jadi bisa kita tuliskan sum dalam kurung O titik KTY dikali O titik price as total. Kemudian kita bisa tuliskan TD yang kelima sebagai dolar row panah total. Kita jangan lupa juga sebutkan total amount-nya di dalam judul kolom. Kemudian kita pindahkan posisinya total amount di kolom keempat dan status di kolom kelima. Oke, sekarang sudah muncul total amount-nya. Langkah selanjutnya adalah payment confirmation. Jika kita klik payment confirmation, maka kita bisa mengkonfirmasikan pembayaran yang sudah kita lakukan dengan asumsi pembayarannya dilakukan melalui transfer bank. Oke, namun sebelum kita ke payment confirmation, invoice yang ditampilkan di halaman history belum menampilkan
detail items apa saja yang kita beli pada invoice tersebut. Maka kita harus buat satu link ke halaman untuk mengkonfirmasi pembayaran ada dua cara. Yang pertama adalah konfirmasi lewat menu di bagian atas. Yang kedua adalah konfirmasi yang ada di setiap baris. Artinya, jika kita ingin langsung mengkonfirmasi invoice dengan ID tertentu, kita bisa langsung klik tombol confirm payment yang ada pada halaman history. Kita buat satu tag anchor. Kita arahkan URL-nya ke controller customer /function payment _confirmation /row ID. Artinya kita akan mengkonfirmasikan invoice dengan row ID yang sudah kita tentukan. Jika kita refresh halaman ini, maka akan ada tombol confirm payment untuk invoice ID nomor 4. Dan juga ada payment confirmation tanpa nomor invoice ID. Nanti kita akan lihat di mana bedanya. Sebelumnya ada kesalahan ketik. Harusnya payment _confirmation yang ada di halaman top menu.php. Kemudian kita masuk ke controller customer. Sekarang function payment _confirmation-nya kita beri parameter invoice ID sama dengan 0. Invoice ID sama dengan 0. Gunanya adalah supaya kalau kita mengklik tombol payment confirmation dari menu bagian atas, berarti tidak ada URI ketiga. Karena tidak ada invoice ID atau URI ketiga, maka kalau tidak diberikan parameter invoice ID sama dengan 0, maka aplikasinya akan error. Jadi harus diberi nilai initial invoice _ID sama dengan 0. Kemudian kita masukkan invoice ID-nya ke dalam $data. Dalam kurung siku invoice ID sama dengan $invoice ID. Kemudian kita load view-nya customer / customer / form _payment _confirmation. Kita copy dari shopping history. Kemudian jangan lupa title-nya kita ganti menjadi payment confirmation toko online by kursusphp.com.
Oke, karena kita akan membuat form untuk konfirmasi pembayaran, maka isi dari dalam body kita hapus, kita sisakan layout/top menunya saja. Oke, kemudian kita copy formnya dari form login misalnya. Kita hanya membutuhkan struktur dari formnya supaya kita tidak usah mengetik ulang. Kita copy saja dari form login, kemudian kita paste di form payment confirmation, kemudian kita rapikan sedikit. Kemudian kita buang beberapa elemen yang tidak penting. Misalkan kita ganti username-nya menjadi invoice ID, type-nya text, name-nya invoice_ID, kemudian value-nya adalah value-nya ini. Jika kita tadi mengklik dari tombol atas, tombol menu bagian atas, maka belum ada invoice ID-nya, berarti masih kosong. Kalau invoice ID-nya kosong, kalau invoice ID-nya tidak kosong, maka kita tampilkan $invoice ID. $invoice ID tadi, waktu di controller kita mengambil dari URI segmen ketiga. Sedangkan kalau invoice ID-nya kosong berarti tidak ditampilkan apa-apa pada input field invoice ID tersebut. Kemudian yang kedua adalah amount transferred. Name-nya amount, tipenya text. Kemudian remember me-nya bisa kita hapus. Oke, sign in-nya kita ganti menjadi confirm my payment. Jangan lupa tujuan action form-nya kita ganti menjadi customer/payment_confirmation/ kemudian kita refresh. Sekarang kita bisa lihat jika kita mengklik tombol confirm payment dari tombol sebelah kanan, maka invoice ID-nya akan otomatis masuk. Namun, jika kita mengklik payment confirmation dari menu atas, maka invoice ID-nya tidak masuk dan kita harus menginput invoice ID kita sendiri. Perhatikan bahwa invoice ID yang kita klik akan cocok dengan invoice ID yang tampil pada halaman confirmation. Oke, kalau misalkan kita klik confirm my payment, ternyata invoice ID-nya hilang. Seharusnya masih ada invoice ID dari nilai form yang sebelumnya.
Caranya adalah kita gunakan validation untuk payment confirmation kita. Buka file login.php yang ada di controller login, kemudian kita copy baris tersebut, kemudian kita paste di dalam function payment confirmation. Jangan lupa else-nya ditutup. Kemudian dua baris yang awalnya ada di dalam function payment confirmation kita pindahkan ke dalam if. Kemudian set rules-nya kita buat. Rules yang pertama adalah untuk invoice underscore ID. Invoice ID-nya required, harus diisi, dan numerik harus angka. Atau kita juga bisa gunakan integer. Kemudian kita copy untuk rules yang kedua, yaitu amount dengan rules yang sama, required, numeric, atau bisa juga kita ganti menjadi integer. Oke, selanjutnya adalah kita harus mengecek apakah input post invoice ID-nya ada atau kosong. Jika ada, maka invoice ID yang nanti akan ditampilkan di halaman view jika validationnya gagal adalah mengambil dari input post invoice ID itu sendiri. Yaitu karena kita sudah melakukan validasi, bisa langsung kita ambil dengan menggunakan function set underscore value diikuti dengan nama input invoice underscore ID. Kemudian di else dari validationnya nanti kita akan proses ke database. Jangan lupa kita copy dari form login 2 baris untuk menampilkan validation errors jika terdapat error. Contohnya, kalau kita klik confirm my payment tanpa mengisi amount-nya, akan muncul warning bahwa amount transfernya harus diisi.
Kemudian kita juga harus mencocokkan bahwa amount transfer yang diisi tidak boleh kurang dari nilai total dari invoice-nya. Jadi nanti kita akan cek di dalam model. Sekarang kita panggil model customer, kemudian kita panggil function mark underscore invoice underscore paid. Function ini gunanya untuk menandai bahwa invoice-nya sudah di paid. Tapi untuk paid, nanti kita punya halaman admin tersendiri untuk mengubah invoice menjadi paid. User tidak boleh langsung mengubah invoice menjadi paid walaupun sudah dikonfirmasi. Jadi untuk sekarang kita panggil model customer, functionnya namanya mark invoice confirmed, bukan mark invoice paid tapi mark invoice confirmed. Artinya mengubah status dari unpaid menjadi confirmed. Kemudian jika sudah berhasil dikonfirmasi oleh sistem, berarti nanti kita berikan pesan bahwa konfirmasi pembayarannya akan segera dicek oleh admin. Jangan lupa ucapkan terima kasih. Kemudian redirect ke customer/shopping history. Kembali ke shopping history. Oke, kita tampilkan pesan yang tadi kita buat di atas table di halaman shopping history. Kemudian selanjutnya kita buat function mark invoice confirm dengan parameter invoice ID di dalam model customer. Karena invoice ID-nya kita mengambil dari input text yang namanya name sama dengan invoice ID, maka parameternya bisa kita buat seperti ini: set value dalam kurung invoice underscore ID. Kemudian hasil dari function mark invoice confirm adalah true atau false. True jika invoice-nya berhasil di-confirm, dan false jika invoice-nya gagal dikonfirmasi. Parameternya juga kita tambahkan satu lagi, yaitu amount. Jadi ada dua teks input yang ada di form tadi. Dua-duanya kita masukkan sebagai parameter untuk function mark invoice confirmed. Kemudian kita cek apakah hasil query untuk mark invoice confirmed itu valid atau tidak, true atau false. Jika true, berarti invoice-nya berhasil di-confirm. Maka pesannya adalah, terima kasih, kami akan mengecek pembayaran Anda.
Jika false berarti pesannya adalah gagal. Kemudian kita redirect. Jika gagal, redirect kembali ke customer payment confirmation. Kemudian pesan gagalnya adalah wrong amount or invoice ID. Berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, invoice ID-nya salah. Yang kedua, jumlah total pembayaran yang dimasukkan salah. Kemudian redirect customer shopping history-nya kita pindahkan ke dalam if. Selanjutnya kita akan buat function mark invoice confirmed yang ada di dalam model customer. Kita buat public function baru. Namanya mark invoice confirmed. Parameternya ada dua. Yang pertama invoice ID. Yang kedua amount. Kemudian kita cek terlebih dahulu $invoice sama dengan this db where dalam kurung ID, $invoice underscore ID. Berarti kita mengecek apakah ada invoice dengan ID yang dimasukkan oleh user. Limit 1 untuk mengambil hanya satu rekor saja. Kemudian get dalam kurung invoices berarti mengambil dari table invoices. Kemudian kita cek if invoice numRows lebih besar dari 0, maka return true. Atau karena kita akan membuat dua pengecekan, maka bisa saja kita buat satu variabel baru, yaitu $red. $red-nya kita beri nilai awal sama dengan true. Kemudian if-nya if-nya kita ganti dulu menjadi sama dengan 0. If numRows-nya sama dengan 0. Yang kedua, kita buat $red di awal function sama dengan true. Kemudian yang ketiga, kita buat di dalam if diganti menjadi $red sama dengan $red double dan false. Artinya kalau numRows-nya sama dengan 0 untuk invoice, berarti red-nya akan menjadi false.
Jika tidak, maka rate-nya masih sama dengan true, karena di atas rate-nya sama dengan true. Kemudian kita buat variabel total sama dengan, kita ambil total belanjaan yang ada di table orders berdasarkan invoice ID yang kita sebutkan. Caranya total sama dengan this select, kita ambil rumus total adalah sum dari quantity dikali price, where invoice ID, $invoice ID. Kemudian kita sebutkan get-nya adalah dari table invoices. Kemudian kita cek if total row total $total adalah variabel total hasil dari query active record. Function row adalah function dari database CodeIgniter yang mengambil record hasil dari query di atas. Sedangkan panah total artinya mengambil sum quantity kali price yang didefinisikan di atas sebagai S total. Kemudian jika totalnya lebih besar dari amount, artinya kita memasukkan angka pembayaran yang di bawah dari total yang seharusnya dibayarkan, maka rate-nya akan menjadi false juga. Berarti $rate sama dengan $rate double dan false. Kemudian kita return rate. Ada kesalahan di model customer, ternyata belum diberi titik koma di baris ke-28. Oke, kita refresh. Sekarang kita coba confirm payment. Invoice ID nomor 4. Amount transfernya misalkan kita masukkan 200. Ada kesalahan lagi di select line 31. Kita lupa menambahkan this db select. Kemudian kita resend unknown column quantity. Ternyata kita salah table, seharusnya mengambil dari table orders. Oke, sekarang coba kita konfirmasi ulang. Jika ada pesan kesalahan, pasti akan ditampilkan. Kita lihat di customer maksudnya.
ternyata flash datanya adalah message. Kita ganti dulu menjadi error. Kita ganti nama flash datanya menjadi error. Kemudian redirectnya kita tambahkan slash, kemudian kita tambahkan titik, set value invoice ID, supaya jika kita klik confirm payment, invoice ID-nya 4, kemudian kita isi 2000, dia akan kembali ke halaman confirm, menampilkan pesan kesalahannya, wrong amount or invoice ID, please try again. Kalau kita masukkan invoice ID-nya benar, kalau kita masukkan amount-nya benar maksudnya, maka akan ada pesan terima kasih, pembayaran akan dicek oleh admin. Oke, langkah terakhir adalah jika pembayarannya sudah berhasil, maka invoice-nya harus di-mark menjadi confirmed. Ralat bukan di-mark menjadi paid, tapi di-mark menjadi confirmed. Query-nya adalah seperti ini. This DB where ID, invoice ID, berarti kita akan mengupdate invoice yang ID-nya tadi dimasukkan oleh user. Kemudian kita update table-nya, namanya table invoices. Kemudian kita beri koma, kita masukkan array status sama dengan paid. Jangan lupa titik komanya. Kemudian kita refresh. Kemudian kita coba confirm kembali. Invoice ID nomor 4. Amount transfernya kita masukkan dengan angka yang benar. Oh ya, sorry. Seharusnya mark-nya adalah mark confirm. Jika kita lihat table orders, kita belum punya status confirm. Jadi kita harus tambahkan satu entry lagi di field status yang ada di table invoices, yaitu confirmed. Oke, kemudian di model customer, array statusnya kita ganti menjadi confirmed. Kita konfirmasi ulang pembayarannya. Kemudian kita masukkan angka 200.000, confirm my payment. Pesan terima kasihnya sudah muncul. Statusnya sudah berubah menjadi confirm. Kemudian satu hal lagi, jika invoice-nya sudah di-confirm, maka tombol confirm payment-nya harus dihilangkan. Berarti kita edit
Di view shopping history kita berikan if row status sama dengan unpaid